PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di FPTK Universitas PGRI Palembang. Yuk ikut saya mengajar. Halo. Masuk. Bagus itu baca. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Menurut kecepatan masing-masing, ayo, ubed yuk. Sudah siap, bro? Bro, mulai. Selesai. Oke ya, sebelumnya akan Bu Sinta panggil dulu ya untuk mengetahui apakah gajian ada apa tidak ya. Ages. Kamu keringetan, Ges? Masih sakit kok, Ges? Iya. Harus kuat ya karena jadwal padat, Ges. Jangan kesana jangan banyak pikiran, Ges. Ya. Alvin Yoniki masuk. Andika Sela. Andi Kurniawan aman. Tadi sudah istirahat dengan cukup ya. Arfa. Arya yo. Kaburan. Hadir. Ya, terus Dela PYP. Hadir. Dewi Ayu. Hadir. Egi. Hadir. Farisa. Sakit ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ayo kita yoga terlebih dahulu ya biar semangat ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Agar lebih semangat lagi, mari kita permainan dulu ya. Silakan berdiri dulu. Nanti aturannya ya, nanti kalau Bu Sinta bilang 1 nanti kalian nanti begini ya. Itu 1 ya. 2 kali berarti ya. Kalau 2 jadi ini yang sebelah kiri ya. Jadi dibalik hitungannya. Paham ya? Dicoba dulu ya. 1 2. Yang sebelah sana kelompoknya Sela dulu. 2. Sela sopo. Nanti kasih. Awan kita skor. Nanti awan. Sela sopo bener. Terus kelompoknya udah 2. Kelompoknya Julia 1. 2 kali. Siap. Kelompoknya Farel 2. 1. Akan bersama-sama ya. 1. Oke ya, karena sudah aman ya sekolah, sudah mulai semangat ya. Sekarang sudah akan menanyakan, kemarin kalian mendapatkan mata pelajaran apa? Tentang apa tuh kemarin dulu? Ada yang ingin memberikan pendapatnya materi apa yang kita? Oh ada. Saya akan membacakan hasil pembelajaran kemarin, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, pengertian teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi yang ditulis oleh redaktur media massa terkait suatu isu atau permasalahan yang bersifat aktual. Biasanya dibahas adalah masalah ekonomi, politik, dan sosial. Ciri-ciri teks editorial yang pertama, faktual dan aktual, bersifat argumentatif, sistematis dan logis. Yang terakhir, kalimat tugas. Iya, terima kasih Melani ya. Ada yang lainnya? Jadi kalau tadi seperti yang ditanyakan oleh Kasa, jadi kalau membuat video itu kan harus membuat tulisan dulu ya. Tulisan itu harus berarti kalian harus
memahami tentang tutur dan kaidah kebahasaan. Nah, kita akan menanyakan videonya dulu ya. Bisa kalian lihat ya, itu soal game, bisa game ini. Masih dengan teks private. Sekarang kalian akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, strukturnya ada 3. Struktur ini sama seperti struktur teks eksposisi. Yang pertama ada pernyataan pendapat, tesis, ada argumentasi, lalu ada penjelasan Strukturnya ya. pendapat atau tesis. Tadi kan sudah sempat Bu Sinta singgung, jadi nanti kalian akan membuat teks editorial sederhana. Ya, nanti kalian silakan mengerjakan satu per kelompok ya. Nah, nanti ada temanya, ada permasalahan ekonomi, sosial, budaya, politik yang terjadi saat ini. Misalkan yang ada di Indonesia ya, agar tidak terlalu luas ya. Karena kalau yang sekarang yang lagi jalan kan tentang Halloween di Taiwan. Itu kan terlalu luas kan itu ya. Jadi nanti yang ada di Indonesia saja, karena di Indonesia sudah banyak masalah. Saya berikan dulu ya. Ini pokoknya ini ya, kerjakan ya. Terus apa? Ya kan dikerjakan secara berkelompok ya. Ya. Kelompoknya. Silakan dikerjakan. Nah, aku nulis itu kalau misal seperti ini. Masa kan udah lucu, kini lucu kini sering kan ya. Nanti bisa dituliskan nanti ya. Nanti ditimbangkan lagi nanti ya. Nanti ditambahin lagi argumentasinya. Ini sudah sampai ini ya. Bahkan ada yang ditanyakan Pak Muda? Ya, sudah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan terkait teks editorial yang telah kami buat dan berjudul Perubahan Aturan Seleksi Masuk PTN 2020. Berikut adalah presentasi dari kami. Selanjutnya penegasan ulang atau rekomendasi. Yang pertama, siswa sebaiknya mempelajari dan mencari tahu terkait kebijakan baru ini agar tidak terkendala di kemudian hari. Lalu siswa juga boleh untuk berfokus pada beberapa mata pelajaran saja. Selanjutnya, pemerintah harus mengoptimalkan penerapan aturan baru masuk PTN kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kebijakan ini. Baik, itu presentasi dari kami. Mungkin ada yang mau menanggapi. Silakan yang bertanya atau menanggapi kelompoknya. Anda. Kenalkan, nama saya Hana Fadil Karimah, nomor aku 13 dari kelompok 1. Saya akan bertanya tentang menurut kalian bagaimana strategi yang efektif dalam memilih program studi yang dipilih siswa. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Terima kasih pertanyaannya dari kelompok 1. Jadi, strategi yang efektif adalah yang pertama, pertimbangkan reputasi dan akreditasi prodi. Yang kedua, ketahui passion yang kamu miliki. Yang ketiga, tentukan cita-cita yang menjadi tujuanmu. 4. Cari tahu mengenai program kerja lulusan prodi. Dan yang terakhir dan yang paling penting, jangan ikut-ikutan pilihan prodi depan karena prodi tersebut belum tentu sesuai dengan passion yang kamu miliki.
Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini tadi sudah lihat tadi dari 3 kelompok yang maju tadi tentang PTN ya, perubahan skema PTN, ada tentang kebijakan kurikulum merdeka tadi ya. Terus ada tadi kelompoknya Melani tentang larangan obat sirup yang ditarik tadi itu ya. Rata-rata sudah bisa menuliskan fakta dan opininya dalam bentuk teks editorial, cuma nanti ditambahin lagi ya. Ya, karena kan masih sederhana, nanti bisa diperbagus lagi ya. Ya dari penulisan ada beberapa yang masih salah tapi tidak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Kalau yang lainnya ada beberapa yang menarik ya. Tapi jangan saya bongkar, nanti nggak seru ya nanti ya. Kalau dibongkar semua nggak asik nanti ya. Oke, nanti habis ini kita ada permainan dulu sebentar ya. Tanya selfie sama Riz, siapa lagi yang mau memberikan refleksi pembelajarannya? Ages. Saya Desya Syah dari kelompok 3 menyampaikan refleksi dari saya. Baik, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap isu atau masalah aktual. Tak hanya berisi pendapat atau opini, teks editorial juga terdapat fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung topik atau opini yang telah dibahas. Fungsi dari teks editorial adalah untuk mempengaruhi kerja pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait isu atau masalah yang sedang terjadi atau sedang diperbincangkan. Menurut pengamatan saya, teks editorial memiliki ciri-ciri yang pertama, aktual dan faktual, yang kedua, sistematis dan logis, dan yang ketiga adalah argumentatif. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumentasi, dan selanjutnya ada penegasan ulang atau pendapat. Hari ini tadi kita juga berkesempatan untuk belajar mengenai kaidah tulisan, langkah-langkah penulis teks editorial yang telah dicantumkan pada video pembelajaran. Yang jelas, materi ini menarik untuk dibahas karena dapat memberikan pemahaman baru bagi kita. Tidak hanya materi semata, tetapi kita juga dapat banyak informasi, sudut pandang dari kosakata baru. Terima kasih. Ya, terima kasih ya guys ya. Masih situasi juga untuk Melani, untuk apa tadi? Untuk selfie ya, karena sudah memberikan refleksi pembelajaran. Kalau dari buta seperti biasa ya, bisa dilihat ya. Jadi menulis adalah sebuah kebutuhan agar otak kita tidak dibunuh oleh feses. Pasti itu aja mas saya. Kotoran ya. Jadi ya, kalau kalian menulis yang pikiran-pikiran kotor, yang apa pikiran-pikiran yang dapat mengganggu mental kita itu akan dapat tersalurkan ya. Jadi maka menulislah. Entah itu nulisnya di buku tulis ya, atau misalkan di dalam nota. Sekarang jarang nulisnya dalam nota, kebanyakan nulisnya dia dalam media sosial, bisa di Twitter, bisa di Facebook, bisa di Instagram. Kalau seperti ya, kalau Pak Delta itu kan biasanya nulisnya di Twitter. Seperti tadi bisa lihat statusnya ya, Halloween itu kalah sama Halodik, itu kan termasuk itu termasuk apa? Itu termasuk pikiran Pak Delta yang dituliskan dalam sebuah tulisan. Meskipun teracet tadi kan itu dapat melegakan hati dari Pak Delta ya. Jadi seperti itu karena banyak permasalahan, kalian juga bisa menuliskannya dalam bentuk teks editorial ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Baiklah, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi baru ya. Materi kita nanti tentang novel ya. Nanti kalian akan melihat tentang unsur-unsurnya dan tentang bisa kasih cuplikan sebuah film ya dari sebuah novel ya. Untuk hari ini kita akhiri dulu ya. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, jangan sakit-sakitan ya. Yang jangan lupa pemikiran. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.